Oke, berjumpa kembali pada perkuliahan pengolahan sinyal digital. Di sini melalui video ini kita akan membahas rancangan filter IIR CBZ 1 dan di sini kasusnya adalah HPF. Nah, CBZ 1 di sini nanti ada ripple di passband. Nah, spesifikasi yang diinginkan bisa dilihat di depan sini. Jadi nanti frekuensi samplingnya sebesar 1200 Hz, kemudian ada frekuensi stop band sebesar 300 Hz, kemudian frekuensi pass band sebesar 400 Hz. Redaman di stop band itu adalah 10 desibel, kemudian redaman di pass band sebesar 3 dB atau desibel. Nah, nanti dengan spek seperti ini, kalau kita gambarkan, itu sesuai dengan uh, judulnya di sini yaitu HPF. Nah, langkah pertama nanti tentukan dulu frekuensi digitalnya. Jadi di sini perhatikan ada omega yang simbolnya seperti ini, kemudian ada omega yang simbolnya seperti ini. Nah, perbedaannya kalau yang omega seperti ini itu adalah frekuensi digital di mana satuannya adalah radian per sampel. Kemudian omega yang seperti ini itu adalah frekuensi analog, satuannya adalah radian per detik. Nah, dari spek di atas, gunakan rumus yang sudah ada di slide perancangan IIR. Nah, dengan rumus 2pi kali Fp per Fs, ini tinggal kita masukkan saja Fp-nya di sini frekuensi passband yaitu 400, masukkan ke sini 400. Frekuensi samplingnya 1200, di sini 1200. Nanti akan ketemu biarkan dalam pi, jadi dalam radian per sampel nanti ketemunya 2 per 3 pi. Kemudian lakukan juga terhadap yang frekuensi stop band yang 300. Nah, di sini tinggal kita masukkan. Jadi ini 2pi kali 300 per 1200. Ketemunya adalah pi per 2 radian per sampel. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan frekuensi digital, kita konversi lagi ke frekuensi analog di sini ya. Karena rancangan IIR ini pendekatannya dimulai dari filter analog, makanya harus dikonversi dulu ke frekuensi analog. Nah, rumus ini sudah ada di slide, jadi tinggal kita pakai, masukkan ini 2Fs, Fs-nya 1200, kemudian ini tangan omega p per 2, masukkan omega p yang ini ya, kita dapatkan 2 per 3 pi. Jadi ini karena dibagi 2, ini kalikan dengan setengah, setengah kali 2 per 3 pi. Nah, kalau di dalam sudut tangan seperti ini, pi-nya kita ubah ke dalam 180 derajat. Jadi artinya kalau 2 pi ya 360 derajat. Kemudian lakukan juga terhadap omega s untuk yang stop band-nya. Nah, tinggal kita ganti di sini perbedaannya, kalau di atas 2 per 3 pi, yang di bawah sini pi per 2. Setelah dihitung, didapatkan omega s-nya sebesar 2400 radian per detik. Nah, kemudian kalau dilihat dari slide, maka langkah selanjutnya adalah mencari frekuensi cut off dari LPF ternormalisasi. Kita lihat yang di slide. Nah, di sini nah ini langkah yang tadi ya, ini mencari frekuensi digital, kemudian selanjutnya mencari frekuensi analog, kemudian ini akan menentukan frekuensi cut off dari LPF ternormalisasi
disebut juga dengan proses backward. Nah, di sini nanti ada beberapa model sesuaikan dengan spek. Jadi karena tadi speknya adalah HPF, maka cari yang langkah 4 untuk backward HPF. Nah, di sini kita tinggal pakai aja rumusnya adalah omega J sama dengan omega P per omega S. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, ini kita dapatkan dari yang tadi. Jadi dari yang atas ini 4152 per 2400 tinggal kita masukkan. Sehingga 1,73 ini adalah frekuensi cut off dari LPF prototype ternormalisasi. Setelah itu tentukan order filter. Nah, rumusan order filter yang ini itu juga didapatkan dari slide, tinggal kita pakai. Pertama kita cari A kuadrat. Ini rumusnya 10 pangkat minus RS per 10. Jadi perhatikan bahwa RS ini redaman stop band. Redaman itu pasti selalu minus sekian desibel. Jadi kalau minus artinya ada redaman. Beda lagi dengan kalau misalkan ada penguatan sebesar 10 dB, dia harus positif karena terjadi penguatan. Sehingga di sini minus RS itu adalah minus kurang buka dari minus 10. Minus 10 ini artinya redaman stop band. Sehingga ketemunya adalah 10 pangkat 1, yaitu 10. Kemudian ada epsilon kuadrat, dicari ya, kalau ini dari yang redaman passband yang di ripple-nya tadi sebesar 3 dB yang ini. Jadi ini nanti kita hitung 10 pangkat 0,3, kemudian hasilnya dikurangi 1, 0,995. Kemudian G kecil ini kita cari lanjutan dari A kuadrat dan epsilon kuadrat, tinggal kita masukkan. Nah, nanti ketemu sebesar 3, bisa dicek dengan kalkulator. Kemudian baru kita cari N kecil. N kecil ini adalah order filter. Ini rumus yang di slide. Nah, tinggal dicek lagi di slide. Jadi log kurang buka G kecil plus akar G kecil kuadrat min 1 per log omega J plus akar omega J kuadrat min 1. Omega J ini diambil dari 1,73 yang ini, yaitu frekuensi cut off LPF ternormalisasi. Nah, log di sini itu adalah mencari pangkat dari bilangan pokok 10. Artinya misalkan kalau kita mau mencari log 100, artinya 10 pangkat berapa ketemunya 100, sehingga nanti log 100 ya ketemunya adalah 2. Karena 10 pangkat 2 ketemunya adalah 100. Nah, ini tinggal dicari dengan kalkulator, nanti hasilnya dibulatkan ke atas. Jadi 1,54 ini dibulatkan menjadi 2, sehingga order filternya itu adalah sebesar 2. Kemudian dari order kita dapatkan sebesar 2, maka bisa kita lihat di slide, cari tabel Chebyshev untuk N sebesar 2, order sebesar 2. Nah, ini cari yang ripple-nya sebesar 3 dB. Nah, ini ya 3 dB ripple-nya. Itu adalah yang bawah, tabel yang bawah. Kalau yang atas ini untuk yang 2 dB. Nah, kita cek lagi epsilon kuadratnya sebesar ini enggak. Kita kembali lagi ke yang tadi, kita cek. Nah,
epsilon kuadrat setelah dicari itu adalah sebesar 0,995. Kemudian n sama dengan 2. Lihat ke tabel. Nah, n2 di sini n2. Kemudian epsilon kuadrat 0,995 mendekati yang ini. Sehingga kita ambil nanti ada koefisien B0 dan B1. B0-nya adalah ini 0,70795. Kemudian B1 itu adalah 0,64490. Kemudian nah ini itu adalah rumusan untuk fungsi transfer atau HS dari LPF ternormalisasi. Nah ini kita ambil dari tabel yang tadi. Karena n-nya itu sebesar 2 genap, 2 itu genap, maka kita ambil KN pembilang yang atas ini, kita ambil yang ini B0 per akar 1 plus epsilon kuadrat. Nah, nanti kita dapatkan fungsi transfernya adalah rumusannya ini. Jadi S-nya pangkatnya paling tinggi adalah 2 sesuai dengan order filternya N sama dengan 2. Nah, ini tinggal dimasukkan saja B0 yang ini kita ambil dari tabel tadi, kemudian B1 juga yang ini. Kemudian kita hitung, selesaikan, ketemunya adalah yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari forward proses untuk membalikkan lagi ke HPF. Jadi tadi semula HPF dinormalisasi ke LPF, kemudian dibalikan lagi ke HPF, kita sebut dengan proses forward. Oke, sekian dulu. Langkah selanjutnya nanti akan bisa dilihat di video selanjutnya.